Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang secara sadar maupun tak sadar menjadi cara kita bertindak dalam keseharian. Nilai Pancasila dapat ditemukan dalam keseharian kita sebagai pelajar, guru, pegawai, dan lainnya. Hari ini, siswa kelas 12 SMA Kolese de Brito sedang melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Setiap kelas diberikan tugas dan tanggung jawab di daerah yang telah ditentukan. Sebagian besar siswa antusias dengan kegiatan ini. Namun hal tersebut rupanya tidak berlaku bagi seorang siswa kelas 12 MIPA 1 yang justru sedang duduk-duduk saja. Woi Sak, minimal bantu yang lain lah, gak duduk-duduk doang. Males, lagi juga ada bagian rumah tangga. Ya kayak gitu, kita kan udah dibagi kerjanya masing-masing, kok malah main HP. Aja lah. Udah sih, kita bantuin sini ya. Akhirnya, siswa tersebut pun ikut membantu pekerjaan dalam kegiatan kerja bakti. Tiba waktunya istirahat, yang mana banyak siswa menggunakannya untuk bermain game bersama. Lain halnya dengan Tommy, seorang muslim yang harus menunaikan ibadah sholat zuhur pada siang hari itu. Kita lagi mau nge-push rank nih. Kamu mau tidak kita menang terus ya tadi? Sorry yo, aku mek ke musola sih, mek sholat sih. Sorry yo, nanti we. Mau sholat toh? Sorry ya. Enggak apa ya. Belanja yo. Yuk. Tommy bergegas ke mushola untuk melaksanakan ibadahnya. Di sisi lain, beberapa siswa sedang asik membahas tentang pemilihan presidium yang akan dilaksanakan minggu depan. Ketiga siswa tersebut ternyata mengolok salah satu kandidat capres yang bersuku Jawa. Kalian pada tahu nggak sih? Kalau si D itu dia orang Jawa yang goblok. Lainnya pada Cina semua padahal. Oh iya. Lainnya padahal ya pinter-pinter loh. Kok bisa berani ya ikut nyalon? Terus ya ini pasti belakang-belakang ya yang kerja yang lain loh. Oh, mesti nggak bakal kerja itu. Pol-polan jadi seksi keamanan. Kasihan pokernya juga nggak jelas. Presit apaan kayak gitu. Michael, CH, dan William yang sedang gibah didatangi oleh Axel. Di sini Axel hendak menyampaikan pendapatnya, namun Wes toh dibae. Kok ngono toh? Gimana aja lu? Enggak tahu setelah kita. Apa toh? Suci. Diam lu. mereka bertiga pun meneriaki Axel sambil berlaku kasar terhadapnya. Di saat situasi sedang panas-panasnya, Tommy yang baru saja selesai melakukan sholat zuhur menemui ketiga siswa yang tadi. Melihat sekilas kondisi Axel yang bonyok, Tommy langsung menegur ketiga siswa tersebut dan menasehati mereka terutama tentang persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Woi, kalian habis ngapain, woi? Ngapain? Itu loh, si Axel tuh sok-sok ngebela calon presiden Jawa itu loh. Iya. Malas ya rocokannya, kita pukulin biar diem. Kenapa? Gue ikut campur, mau dipukulin juga. Ya gak usah gitu dong, maksudku kalian ngapain sampai mukulin dia? Setiap orang tuh pendapatnya beda-beda, kalian nggak perlu sampai kayak gitu. Kalian kenapa sih? Lah, baik omong. Ngomong banget. Gini loh ya, kalian tuh harus tahu, Indonesia kalau cuman isinya cuman satu orang, satu jenis orang tua itu kan ya aneh. Indonesia tuh jadi berwarna, jadi beragam ya karena semua orangnya tuh beda-beda. Kalian tuh harus sadar ya. Dia tuh umur 17 ya masih tengkar kayak gitu aja. Kalian tuh ngapain? Gitu kan aneh. Oh iya. Iya juga. Udah, jangan kayak gitu lagi. Saya minta maaf ya. Yowis ya. Minta maaf sama dia nanti. Sorry. Sesaat sebelum berlangsungnya debat capres yang kedua, CH dan Michael sempat berbincang. Michael meyakini Chris dan Dani adalah kandidat yang layak dipilih dengan dasar bahwa mereka adalah keturunan Tionghoa. Sementara itu, CH melihat bahwa Eko lebih berbobot dan pantas untuk menjadi presidium berdasarkan apa yang telah diamatinya. Menurutmu kandidat yang bakal menang buat ke pos tahun ini tuh siapa sih?
Kalau menurutku sih malah si Eko itu loh. Kalau menurut lu gimana? Kalau buat aku sih si Chris sama Dani itu malah lebih meyakinkan karena kan mereka kan Cina, mereka tuh lebih pintar lah dalam hal memimpin gitu. Menurut buat aku sih gitu. Terus juga program-program mereka pun lebih meyakinkan, dimana mereka bakal lakukan hal yang bakti sosial, terus juga promosi sekolah kita lebih lancar lah kalau buat aku. Kalau menurutku ya jangan lihat mereka Cina doang sih. Aku lihat programnya juga apa ya, itu kayak niru-niru tahun lalu gitu. Terus kan sekarang kan itu emang apa ya, udah pernah dilakuin, terus kayak cuma formalitas gitu aja, kurang asik gitu. Aku malah lihatnya si Eko ini programnya lebih oke. Jadi dia kan kayak ngumpulin talenta tiap anak-anak nih, terus nanti disediain panggung untuk kayak nunjukin bakatnya lah. Nah menurutku sih oke si Eko sih, soalnya kan pas debat juga kayak kemarin tuh si Chris sama Dani tuh kayak gak bisa jawab lah. Jangan lihat dari Cinanya doang lah gitu. Tapi emang yakin si Eko tuh bakal kerja? Iyalah, nanti kalau nggak kamu ini deh, kita nonton debatnya, pasti si Eko tuh oke lah. Ya udah, ada aja nanti ya. Gimana, beda tuh? Iya sih, lumayan juga sih dia orangnya. Ya iyalah, ya pokoknya jangan lihat dari rasnya doang lah, yang penting kita buka. Iya. Woi, Sat, minimal bantuin yang lain lah, nggak duduk doang. Yang mulai siapa? Sabar. Siap. Ini audionya apa kan? Setiap orang tuh punya ide yang beda-beda. Ngapain kalian sampai kayak gitu sama dia? Ngawur kalian. Gue mau baca banget, gue mau dipukulin juga lo. Jadi maksudku ya tentang itu malah ketawa. Dipikir dong, udah kelas SMA udah 17 tahun nggak kayak bayi. Meskipun muka lu kayak bayi. Berani deh. Maksudku jangan kayak bayi udah. Sadar dong kalian. Udah Ya. 17. Maaf ya. Ya. Jangan kayak gitu lagi, kasihan tuh. Dari film pendek tentang Pancasila ini, kita bisa belajar bahwa Indonesia ini sangat beragam. Keberagaman Indonesia ini sangat terlihat mulai dari suku, ras, agama, budaya hingga golongan yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Nah, sebagai warga Indonesia kita udah tahu dong bahwa Indonesia itu beragam. Oleh sebab itu, kita harus bisa untuk menjaga perdamaian dan persatuan di Indonesia, supaya keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa menjadi suatu harta kekayaan yang menjadikan Indonesia lebih berwarna, bukan dijadikan sebagai suatu senjata untuk memecah belah Indonesia. Jadi pada dasarnya Pancasila itu mengandung banyak nilai, mulai dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5, masing-masing memiliki nilai yang bisa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti dalam video yang sudah tadi ditampilkan, terutama yang penting itu tentu dalam hal-hal yang positif, meskipun kadang ada beberapa yang negatif. Dan penerapan ini harus dilakukan, terutama yang positif ya, sebagai wujud kita rakyat Indonesia untuk mewujudkan asas dan pedoman hidup yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Inilah cara kita menghargai jasa para pendahulu bangsa atau para pahlawan yang telah berkorban dan memberikan nyawa mereka untuk membentuk Pancasila ini sebagai dasar landasan dari Indonesia agar dapat terus berkembang di masa mendatang. Oleh sebab itu, kita pun harus mewujudkan sikap positif yang sejalan dengan Pancasila dan menghindari serta bahkan menentang dan bahkan mengurangi sikap yang tak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Inilah cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai berharga yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Dari film pendek ini, hal yang kita bisa dapatkan adalah Pancasila merupakan sarana dan syarat untuk negara kita Indonesia untuk bisa bersatu. Tanpa adanya penerapan Pancasila yang baik,
banyaknya konflik akan timbul pada bangsa ini, dan bangsa ini akan terpecah belah oleh karena ego rakyatnya sendiri. Maka dari itu, penerapan Pancasila yang baik wajib diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu dan sejahtera. Jadi refleksi saya dari proses pembuatan video dan dinamika mengenai Pancasila adalah saya menjadi sadar terutama pada poin sila ketiga mengenai persatuan, bahwa kita generasi muda mulai terbutakan oleh kepentingan diri sendiri. Contohnya sekarang ini adalah kompetisi masuk PTN. Hal ini membuat kita buta akan apa yang terjadi di sekitar kita dan membuat hubungan sosial menjadi renggang. Terkadang kita acuh terhadap masalah orang lain, sehingga nilai gotong royong yang dijunjung masyarakat Indonesia mulai hilang dan persatuan dapat mulai renggang. Maka dari itu, kita tidak boleh menjadi seperti kuda yang selalu melihat ke depan, tetapi kita juga perlu melihat ke sekitar, karena pada dasarnya kita juga manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Teman-teman, melalui film singkat Pancasila, kami sebenarnya hendak memberitahu bahwa kita semua sebagai generasi muda Indonesia sepatutnya bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kita lahir di negara yang memiliki ideologinya sendiri, yakni Pancasila. Yang mana Pancasila sendiri kita sudah tahu sejarahnya lahir dari nilai luhur yang digali oleh Bapak Proklamasi kita, Bung Karno. Nah, melalui film singkat Pancasila ini sebenarnya terkandung nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama ada nilai ketuhanan, kemudian ada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga nilai keadilan sosial. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah menerapkan nilai Pancasila dalam keseharian kita?